Selamat pagi pemirsa, Anda menyaksikan Special Report Metro TV paparan visi geopolitik Anies Baswedan bersama saya Kevin Egan. Calon Presiden Pilpres 2024 Anies Baswedan akan menghadiri event dan menyampaikan visi misinya. Baik pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini mengenai situasi dan kondisi terkini di sana, kita akan menghubungi jurnalis Metro TV, ada Reda Pulpi di sana. Reda, apakah pemaparan Anies Baswedan mengenai geopolitik dunia sudah dimulai? Iya, Ika dan pemirsa, untuk paparan Anies Baswedan mengenai geopolitik dunia ini akan dimulai sebentar lagi. Tadi acara sudah mulai pukul 9 dengan pembukaan, dan informasi yang kami peroleh, Anies Baswedan juga sudah tiba di Hotel Grand Sahid, Jakarta Pusat. Dan nanti sekitar pukul 10 lebih sedikit atau sebentar lagi, Anies akan segera memaparkan gagasan dan juga visi misinya terkait geopolitik dunia. Kemudian untuk Conference on Indonesia Foreign Policy atau CEFP ini memang ini merupakan event tahunan tentang geopolitik dan juga tentang kebijakan luar negeri terbesar di dunia. Dan nanti di sini ada dua calon presiden yang akan memaparkan gagasan dan juga visi misinya tentang geopolitik dan juga kebijakan luar negeri. Pada pagi hari ini ada Anies Baswedan dan kemudian nanti sore akan ada Ganjar Pranowo. Sementara nanti Anies juga akan menyampaikan sejumlah langkah konkret yang akan dia ambil, yang akan dia lakukan jika terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia pada Pilpres 2024, tentang bukan hanya di dalam negeri tapi juga untuk luar negeri, seperti apa nanti hubungan dengan negara-negara tetangga, dengan negara-negara di luar Indonesia nanti juga akan disampaikan. Kemudian tak hanya itu, nanti juga akan membahas mengenai hal lainnya seperti climate change atau perubahan iklim, kemudian tentang ekonomi dunia juga nanti akan dibahas pada konferensi pada pagi hari ini. Selain itu, Egan, sudah hadir juga ada ribuan peserta yang terdiri dari peserta dari mahasiswa, dari akademisi, kemudian dari dubes, dan juga dari elemen lainnya. Nanti akan melakukan tanya jawab secara langsung dengan Anies untuk lebih memahami mengenai visi misi dan juga gagasan dari Anies untuk kondisi geopolitik, kira-kira apa langkah konkret yang akan diambil Anies. Jadi nanti ini juga menjadi salah satu ajang temu para calon presiden dan juga menjadi salah satu ajang untuk berkomunikasi secara langsung dari masyarakat untuk bertanya kepada calon presiden termasuk Anies Baswedan mengenai kondisi geopolitik, apa yang akan diambil langkah-langkahnya termasuk visi misi yang diusung pada pemilihan presiden 2024. Egan. Ya Reda, kira-kira apa yang akan disampaikan Anies Baswedan dalam pemaparannya pada hari ini? Iya, Anies nanti akan menyampaikan visi misi dan gagasannya terkait kebijakan luar negeri dan juga akan menyampaikan langkah konkret apa yang akan dilakukan untuk mengatasi permasalahan di masyarakat seperti perubahan iklim, kemudian ekonomi global, kesejahteraan, peace building, dan juga yang lainnya. Dan konferensi ini seperti yang sudah saya jelaskan akan menjadi ruang temu antara calon presiden dan juga masyarakat agar lebih dapat mengetahui secara mendalam mengenai visi misi dan juga gagasan-gagasan, dan juga untuk berdiskusi secara lanjut dan juga mengenai dunia internasional, kemudian strategi dan juga rencana dalam memimpin Indonesia dalam menghadapi lanskap global yang memang saat ini semakin kompleks. Kemudian diharapkan dengan adanya konferensi ini masyarakat tidak hanya mengetahui visi misi atau gagasan para capres saja, namun juga bisa mengetahui siapa saja capres yang bukan hanya nasionalis namun juga internasionalis. Dan ini memang konferensi yang berbeda dibandingkan dengan tahun-tahun lainnya karena menyongsong tahun politik 2024. Sejumlah calon presiden ini diberi kesempatan untuk beradu gagasan dan juga visi misi, menyampaikan secara langsung. Ini nantinya akan menjadi panggung bagi para calon presiden untuk menyampaikan secara langsung apa saja visi misi mereka dan juga gagasan yang berkaitan dengan kebijakan politik luar negeri. Egan. Baik, terima kasih atas informasinya Reda Pulpi.
Ya, pemirsa, untuk membahas mengenai visi misi Anies Baswedan dalam geopolitik global, kita sudah terhubung dengan pengamat hubungan internasional Dimas Oki. Mas Dimas, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Egan. Ya, terima kasih atas waktunya Mas Dimas. Mas Dimas, kita akan menantikan bersama kira-kira apa saja pemaparan dari Anies Baswedan kalau nanti ia terpilih menjadi presiden, kira-kira apa yang akan dia lakukan ketika menjabat, khususnya dalam hal melakukan politik luar negerinya begitu. Mas Dimas, apa yang bisa kita harapkan, apa yang kira-kira jawaban dari Anies Baswedan yang kemudian bisa meyakinkan publik begitu bahwa memang ada politik luar negeri Indonesia yang kemudian bisa berkembang, mencermati mengenai isu-isu global yang pada saat ini sedang banyak diperbincangkan publik, khususnya mengenai perang antara Palestina Hamas, Mas Dimas. Baik, Mas Egan. Pertama-tama tentunya kita harus memahami, dan saya pikir Mas Anies Baswedan sebagai calon presiden yang mungkin memiliki background, knowledge, dan experience yang memang cukup kuat ya di bidang hal yang sifatnya foreign policy, tapi juga dengan kapasitas beliau dan juga Caimin juga sesungguhnya memiliki kapasitas di situ. Kenapa nanti akan saya jelaskan. Jadi pertama-tama foreign policy atau kebijakan luar negeri yang dipaparkan nantinya harus betul-betul berkaca atau bisa merefleksikan kepentingan nasional Indonesia itu sendiri atau national interest kita. Nah, itu yang menurut saya menjadi garis utama. Lalu kalau ditanya national interest-nya apa, hari ini kita bicara tentang pentingnya isu-isu sosial ekonomi, tetap saja nomor satu, tapi juga bukan isu sosial ekonomi yang tidak strategis, tapi isu-isu sosial ekonomi yang berkelanjutan, sustainable, tapi juga mampu mewakili karakteristik kepemimpinan Indonesia di mata dunia. Artinya kita punya kapasitas kepemimpinan dunia yang sesungguhnya sangat potensial ya, tapi juga sesungguhnya sudah dijalankan di era-era masa presiden sebelumnya. Kita adalah negara demokrasi negara demokrasi terbesar, mayoritas Muslim, dan kita adalah pemimpin dan bahkan inisiator dari gerakan non-blok. Kita juga punya doktrin foreign policy yang cukup baik menurut saya, yaitu adalah berkayuh di antara dua karang, dan itu para founding father kita dalam hal ini Bung Karno dan Bung Hatta sudah memposisikan cukup baik sebenarnya. Nah, tinggal karakteristik kita ini yang harus dikedepankan dalam paparan Mas Anies Anies Baswedan sebagai calon presiden yang harus bisa menunjukkan karakteristiknya. Itu bagaimana Indonesia bisa bermain di kancah global kepemimpinan kita yang memiliki potensi-potensi besar tadi. Secara sosial ekonomi kita punya market terbesar, secara sosial ekonomi kita punya sumber daya, bukan hanya sumber daya alam, tapi juga ini bonus demografi yang cukup besar. Lalu kemudian kita punya potensi dahsyat secara geopolitik, ya, positioning Indonesia itu baik dari ke utara, ke timur dan barat, baik itu sebagai negara terbesar di ASEAN maupun dalam konteks Asia Pasifik. Lalu kemudian tadi saya sampaikan negara Islam demokrasi terbesar. Ini harus bisa betul-betul merefleksikan visi besar Anies Imin ya ke depannya untuk menanggapi isu-isu yang sekarang ini menjadi aktual. Menurut saya sangat penting karena sebagai salah satu pemimpin global, saya tadi nggak menyebutkan kita adalah pernah memimpin G20 dan seterusnya. Ini juga harus ditunjukkan nih gitu. Terutama dalam isu-isu seperti Palestina, ya, keberpihakan kita, karena ini keberpihakan secara konstitusi ya, legitimate, dan isu-isu yang kaitannya dengan idealisme kita sebagai bangsa yang memang mendukung ya atau menolak kolonialisme, penjajahan, penindasan dan seterusnya. Ini harus bisa terrefleksi secara kuat ya dari visi Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Ya, Mas Dimas, dari sekian banyak isu global itu, mana yang kemudian isu global menjadi prioritas sehingga kemudian kita bisa mendapatkan sikap yang jelas dari seorang calon presiden ketika nanti ia apabila terpilih menjadi presiden di tahun 2024, Mas Dimas? Pertama, kita harus bisa menunjukkan bahwa kita memang pemimpin. Artinya begini loh, dalam foreign policy itu atau kebijakan luar negeri itu kita tidak bisa memiliki posisi yang namanya silent diplomacy. Jadi terlalu low profile
untuk negara seperti Indonesia itu tidak unacceptable, tidak bisa diterima. Kita harus punya sajian di meja makan diplomasi dunia. Kita harus punya isu, kita harus punya inisiatif, kita harus punya leadership. Dan leadership itu tadi isunya harus bisa mengkombinasikan tadi itu, satu, kita punya national interest, tapi kalau semata-mata menunjukkan national interest saja tanpa ada sisi idealisme, tanpa adanya perspektif keseimbangan politik sebagai negara negara strategis, negara besar strategis, menurut saya kita juga tidak strategis jatuhnya gitu. Nah, saya pikir ini Anies Baswedan memahami ini gitu kan, dan artinya keseimbangan politik bukan saja di regional Asia Tenggara tapi juga di dunia. Peran Indonesia ini penting sehingga tidak kemudian terlihat itu kita melempem ya, kita nggak punya isu advokasi yang kuat. Menurut saya yang harus dikedepankan pertama-tama adalah bagaimana kerentanan konflik ke depan ya di berbagai negara di dunia. Kita tahu di Eropa ada Rusia dengan Ukraina yang belum selesai. Lalu kemudian saat ini di Timur Tengah antara Palestina dan Israel. Nah, ini sikap Indonesia harus very clear, harus jelas. Karena memang ternyata apapun itu foreign policy harus bisa merefleksikan suasana kebatinan, aspirasi dari seluruh rakyat, dari mayoritas rakyat, dari isu politik domestiknya. Nah, hari ini menurut saya salah satu yang memang sangat kita lihat ya, itu adalah isu Palestina Israel, bagaimana seluruh masyarakat, bukan hanya kalangan muslim, tapi juga hampir seluruh rakyat Indonesia itu geram melihat apa yang terjadi di Palestina, dan itu harus betul-betul bisa terefleksikan dalam isu yang akan dipaparkan oleh Anies, dan bagaimana peran Indonesia dalam mencoba untuk mengadvokasi isu ini. Lalu juga isu-isu yang memang menjadi kepentingan nasional kita ya, menurut saya hari ini kita punya bonus demografi yang luar biasa besar. Artinya kita punya jumlah anak-anak muda, angkatan kerja baru yang memang membutuhkan sebuah prospek pertumbuhan ekonomi dan aktivitas ekonomi yang tumbuh dan berkembang. Dan saya pikir ini artinya sosial ekonomi juga kita harus perhatikan. Lalu yang ketiga adalah bagaimana isu-isu yang kaitannya dengan climate change, perubahan iklim. Lalu isu-isu kesehatan, kita bicara tentang post pandemic. Ini juga harus jadi perhatian besar. Lalu keempat adalah menjaga isu idealismenya adalah bagaimana tetap menjaga prinsip-prinsip pemerintahan yang baik ya, demokrasi, lalu good governance, dan bagaimana Anies Baswedan juga lagi-lagi memposisikan diri dalam hal ini Indonesia. Kita lihat ini kutub geopolitik dunia antara Barat dengan Tiongkok juga salah satu yang menjadi isu penting, bagaimana Indonesia mampu menjembatani atau katakanlah menjadi kekuatan yang bisa alternatif. Oke, baik Mas Dimas, kita akan lanjutkan dialog kita akan kembali usai jeda berikut ini. Pemirsa jangan kemana-mana, Special Report akan kembali. Kembali bersama kami di Special Report Metro TV, kita akan langsung melihat bagaimana pemaparan visi dan misi yang akan disampaikan oleh Anies Baswedan di lokasi acara. Tepuk tangan dulu untuk Pak Dino Patijalal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat semuanya. Yang saya hormati, yang saya banggakan, Ketua dan Pendiri FPCI, Dr. Dino Patijalal dan Rosa, sahabat kami sekeluarga. Yang saya hormati Pak Idam Holik, Komisioner KPU, dan juga tokoh yang selama ini menjadi rujukan bagi kami yang menyukai percakapan internasional, Profesor Hasim Jalal yang hadir bersama di sini, orang tuanya Pak Dino Patijalal. Yang saya muliakan para duta besar negara-negara sahabat, yang saya muliakan para anggota korps diplomatik yang hadir, perwakilan bisnis, komunitas akademis, dan semua peserta yang hadir pada acara CIFP 2023. Saya bersyukur sekali ketika Dino mengabari. Saya sama Dino ini kalau ngomong selalu menyebut nama pertama, karena kita ini berteman sudah agak panjang. Pertama kali saya ngobrol dengan Pak Dino, saya masih mahasiswa di Amerika.
Pada waktu itu Indonesia sedang dalam posisi pasca Pak Sumadi ini ingat persis, pasca kejadian 9/11, dan waktu itu Pak Dino Direktur Amerika Utara, saya mahasiswa di Amerika Utara. Waktu itu lagi rame, jadi saya ketemu sebagai orang yang berada di pengasingan waktu itu. Kita merasakan ada kebijakan-kebijakan di sana yang kita Indonesia harus lebih aktif. Jadi saya waktu itu kritis sekali sama pemerintah Indonesia. Biasalah mahasiswa kan kritis gitu. Kritis. Terus tapi yang jawabin ini diplomat muda yang ketika saya lihat ini cerdas betul, pantas menjadi representasi Indonesia di internasional. Waktu itu Pak Dino Patijalal. 2001-2002. Dan semenjak itu kita menjadi bersahabat dan senang sekali forum ini makin hari makin besar. Nah, kali ini saya dapat sebuah tugas dari Dino untuk bicara tentang apa tantangan ke depan. Karena itu saya ingin sampaikan dalam kesempatan ini beberapa poin. Mungkin saya akan mulai menyampaikan gagasan umumnya. Nanti kita akan ngobrol lebih jauh. Kita bicara tentang apa yang tadi disebut juga oleh Dino sebagai creative alignments dengan kekuatan cerdas berbasis nilai. Ketika kita melihat apa sebenarnya tantangan global terkini, pertanyaan ini menurut saya penting sekali untuk kita jawab dengan tepat. Karena kami memandang, kita semua tahu, kalau formulasi pertanyaannya benar, maka itu sudah menyelesaikan sebagian dari masalah. Kami melihat ada 4 wilayah yang sesungguhnya menjadi tantangan terbesar kita. Pertama adalah geopolitik yang bergeser dari unipolar ke multipolar. Ini multiple great powers yang sekarang kita saksikan. Lalu epicentrum geopolitik ini beralih dari transatlantik ke Asia. Dan dulu kita bicara tentang Amerika Soviet, sekarang kita berbicara tentang Amerika China. Dan kita menyaksikan juga ancaman-ancaman yang sudah tidak lagi homogen, tapi ancaman yang bisa disebut campuran antara militer dan non-militer. Kita mengistilahnya hibrid. Kemudian ini grey jenis-jenis ancamannya. Tidak perang tapi juga tidak damai. Dan multidimensi. Ada cyber, ada course ekonomi, dan dampaknya dari situasi ini adalah muncul gejala atau penurunan trust, meningkatnya distrust antar negara. Bahkan slogan Latin, si vis pacem para bellum, jika ingin damai bersiaplah perang, juga makin nyaring. Ini menandai bahwa arms race itu muncul. Kita tidak membayangkan, saya waktu itu ke Inggris triple IS diskusi, tidak membayangkan di awal tahun 2022 percakapan tentang peningkatan anggaran pertahanan itu muncul di banyak negara. Kita sedang memikirkan peningkatan anggaran lingkungan hidup, kesejahteraan, toto sekarang munculnya peningkatan anggaran pertahanan. Itu 3 tahun yang lalu tidak terbayang gitu. Sekarang muncul sangat kuat. Lalu yang kedua adalah aspek ekonomi. Ini saya aspek ekonomi. Aspek ekonomi kita menyaksikan pergerakan arus modal dari negara berkembang ke negara maju karena perubahan suku bunga dari The Fed. Dan kita menyaksikan disrupsi produksi terkait dengan teknologi yang berdampak kepada geopolitik. Kita memiliki misalnya ketergantungan gandum pada Ukraine hampir 30%, pupuk pada Rusia 15%, dan ketika mereka berdua terlibat di dalam konflik, dampaknya terasa. Lalu rivalitas antara Barat dengan Cina yang berdampak kepada
bagaimana kita mulai transisi energi bersih. Kebetulan 85% dari kapasitas pengelolaan rantai teknologi bersih ini ada di Cina. Lalu kita menyaksikan fakta-fakta ekonomi baru yang menunjukkan kompetisi sistem ekonomi global itu meningkat signifikan. Ditambah dengan adanya aging demografi, di mana orang-orang usia produktif dengan usia pasca produktif proporsinya berubah signifikan. Ini semua merupakan salah satu fenomena penting di tingkat global. Yang ketiga yang saya rasa paling mendasar dan paling berdampak adalah lingkungan hidup. Ada ketidakadilan iklim di sini. 12% penduduk dunia berada di negara maju, memproduksi lebih dari 50% emisi karbon dunia. Tapi dampak dari greenhouse gas emission itu dirasakan seluruh dunia, khususnya kepada mereka yang tidak mampu. Di Indonesia kita merasakan ketika terjadi pergeseran, kita menyebutnya bukan climate change tapi climate crisis. Ini yang paling merasakan justru yang paling bawah. Ketika kemarin merasakan ada heat wave di Jakarta dan Indonesia, bagi yang mampu tinggal nyalain AC, nyaman. Tapi bagi yang tidak, itu luar biasa dampaknya pada kesehatan dan lain-lain. Dan sampai sekarang kita tahu target mitigasi, target adaptasi untuk perubahan iklim ini belum terpenuhi. Dunia mengarahkan perubahan kenaikan suhu ini bukan lagi 1,5 derajat seperti Paris Agreement, tapi diprediksi mungkin 2,5 sampai 3 derajat. Dan itu dampaknya luar biasa. Bagi kita di Indonesia apalagi, permukaan air laut akan sangat berubah dan dampaknya di negara kepulauan seperti Indonesia akan sangat besar. Nah, yang tidak kalah penting keempat, soal demokrasi. Kita menyaksikan bahwa terjadi democratic backsliding seluruh dunia. Banyak negara-negara yang bergerak ke arah non-demokrasi, mau dibilang otoriter belum nampak, lalu juga bergerak ke arah less good governance, tapi mau dibilang korup juga belum. Tapi jelas kita tidak lagi berada dalam track democratic consolidation, good governance, itu seperti tema yang dulu populer hari ini menurun. Dan ini bukan hanya dialami di beberapa negara, ini fenomena dunia. Hampir 37% populasi dunia itu sekarang berada di dalam sistem rezim otoriter. Lalu indeks demokrasi 92 negara stagnan atau turun. This is no good worldwide. Lalu indeks persepsi korupsi khusus untuk Indonesia jelas mengalami penurunan yang signifikan. Dari nomor 36 tahun 2015 sekarang menjadi ke 34, which is no good. Dan minim praktek demokrasi dalam politik luar negeri, dan tambah lagi bila di dalam negeri kita tidak mempraktekkan demokrasi good governance, tidak mungkin mengkampanyekan keluar. Nah, ini adalah contoh-contoh 4 tantangan yang menurut kami penting untuk kita bahas bersama. Saya akan lompat saja kepada pentingnya Indonesia ke depan. Saya sepaham dengan pandangan bahwa Indonesia sudah tidak boleh lagi hanya menjadi penonton dan partisipan pasif di gelanggang dunia. Indonesia terlalu besar, terlalu berpotensi untuk jadi penonton di samping. Indonesia harus tampil di depan, Indonesia harus menjadi agenda setter bagi percakapan dan arah perkembangan dunia. Dan sudah sepatutnya kita punya sejarah yang gemilang. Ini saya tunjukkan di sini beberapa ilustrasi bagaimana gagasan awal Bung Karno pada waktu itu menggagas tentang konferensi Asia Afrika. Di saat Indonesia masih miskin, tapi konferensi Asia Afrika itu menjadi inspirasi ke seluruh dunia. Inspirasi ke seluruh dunia. Bagaimana the spirit of Bandung itu menginspirasi para pemimpin-pemimpin gerakan kemerdekaan di Afrika, di Asia. Dan gagasannya
bukan tentang bagaimana negara lain datang ke Indonesia. Gagasannya bagaimana Indonesia mengekspor gagasan, mengekspor pikiran, mengekspor terobosan-terobosan untuk menjadi inspirasi bagi dunia. Nah, kadang-kadang ketika kita berbicara di tataran global, kita berbicara tentang apa yang kita ingin dapatkan langsung. Menurut saya di dalam konteks ini kita harus lebih luas dan lebih panjang jangkauannya. Ini saya beri ilustrasi sedikit. Saya masih jadi rektor di Paramadina. Waktu itu ada seorang duta besar dari Kanada datang mau ketemu, Din. Ketika beliau mau ketemu, saya lihat CV-nya. Lalu di CV-nya tertulis disertasinya adalah tentang Konferensi Asia Afrika. Unik juga ini, Pak Dubes ini. Ada Dubes Kanada di sini atau utusan dari Kanada? Terima kasih. Nanti saya lupa nama beliau, tapi itu sekitar tahun 2008-2009. Lalu ketika dia datang saya tanya, gimana kok nulisnya disertasi? Oh ya, saya waktu itu diplomat muda ditempatkan di Afrika. Lulusan dari Kanada. Waktu dia ditempatkan di Afrika, dia datang ke berbagai pertemuan, dia bilang acara-acara, itu kutipan tentang The Spirit of Bandung, itu dibicarakan terus di mana-mana. Jadi saya pengen tahu apa ini The Spirit of Bandung. Sampai akhirnya disertasinya adalah tentang Konferensi Asia Afrika. Kami di Indonesia menyadari itu ketika memperingati Konferensi Asia Afrika 50 tahun, 60 tahun. Tapi dunia merujuk itu sebagai inspirasi. Bagaimana sebuah bangsa yang beragam luar biasa, mampu bersatu dengan punya bahasa persatuan, lalu mampu bergerak untuk mengusir kolonialisme, dan itu dikerjakan sebagai sebuah gerakan yang masif. Itu inspirasi bagi dunia yang kita sendiri mungkin belum menyadarinya. Ini contoh bagaimana Indonesia artikulatif. Dan itu dilakukan juga paling tidak kalau kita saksikan sampai dengan era kepemimpinan lintas kepresidenan. Dan saya ingat Pak Dino waktu itu menjadi juru bicara urusan internasional dan menjadi envoy, staf khusus bidang internasional. Artinya ada perhatian pada internasional. Nah, kita membutuhkan ini kembali. Jadi bagaimana ke depannya? Kami melihat kita perlu mengejar, kalau boleh kami istilahkan, kekuatan cerdas berbasis pada nilai. Berbasis pada nilai. Ini kami pegang. Kenapa nilai itu menjadi penting? Karena kalau kebijakan luar negeri atau kebijakan apapun tidak memiliki dasar nilai, maka kita tidak punya kompas. Nilai itu, values itu penting. Kalau kita punya values, kita punya arah mana yang harus kita kerjakan. Mungkin saja di dalam perjalanan harus ada kompromi-kompromi. Tetapi kalau ada kompromi dan deviasi terjadi, maka kita tahu kapan harus kembali lagi. Dan bagaimana kembalinya, karena punya pegangan nilai. Tapi kalau tidak ada nilai, dalam perjalanan kita akan melakukan negosiasi, kompromi-kompromi kanan kiri. Kalau tidak pegang nilai bisa off. Dan makin jauh dari apa yang sebenarnya menjadi tujuan kita. Karena itulah kenapa values itu penting sekali untuk kita miliki. Apa values yang perlu kita pegang? Kami melihat adalah satu, primacy of human life. Yang kedua, territorial integrity. Yang ketiga, fairness and justice. Yang keempat, stewardship toward nature. Dan ini adalah pegangan kita. Di samping Pancasila, di samping pengalaman-pengalaman kita menjadi agenda setter. Dan kekuatannya cerdas karena kita ingin mengkombinasikan aspek hard power dengan soft power, berjalan beriringan. Nah, bagaimana Indonesia ke depan? Kami melihat politik luar negeri kita ke depan perlu mengandalkan 5 pilar. Satu adalah pertahanan yang adaptif, yang kedua ekonomi berkeadilan yang maju, yang ketiga lingkungan yang lestari, yang keempat brand Indonesia, yang kelima diplomasi proaktif yang inklusif. Pertahanan adaptif ini artinya strategi pertahanan kita harus adaptif dengan tantangan global. Indonesia harus punya angkatan bersenjata, kapal, pesawat yang modern, yang siap untuk menjaga alur laut kepulauan Indonesia. Kemudian kita harus memiliki kapasitas
untuk memantau ancaman lepas pantai. Kita harus punya sistem cyber untuk melindungi rakyat di ranah digital. Ini contoh-contohnya. Yang kedua, ekonomi berkeadilan. Negara yang kuat itu lahir dari ekonomi dan rakyat yang makmur, rakyat yang sejahtera. Karena itu kami melihat perlunya menjangkau dan membuat free trade agreements yang fair. Jadi mungkin namanya free and fair trade agreement yang harus kita bangun sama-sama. Kita menyaksikan bagaimana Singapura, Malaysia memiliki begitu banyak free trade agreement yang berdampak cukup besar. Kemudian kita membutuhkan infrastruktur digital yang merata. Penciptaan regulasinya harus inklusif, harus demokratis, dan yang tidak kalah penting, perlindungan atas data, perlindungan atas kekayaan intelektual. Yang ketiga, lingkungan yang lestari, lingkungan yang memungkinkan Indonesia memiliki daya tawar di dunia, punya daya tarik di dunia untuk nantinya interaksi dengan generasi-generasi masa datang khususnya. Dan ini adalah mencangkup beberapa aspek. Satu, akselerasi transisi energi berkeadilan. Yang kedua, optimalisasi instrumen untuk nilai ekonomi dari karbon. Yang ketiga, proaktif dalam forum-forum global untuk terlibat dalam aksi global yang terkait lingkungan hidup. Kalau boleh saya bercerita, ketika kami bertugas di Jakarta, saya aktif di forum namanya C40. C40 adalah asosiasi kota-kota besar dunia, dan di situ mendorong perubahan kebijakan kota-kota untuk lebih ramah lingkungan dan menangani polusi. Dan alhamdulillah di dalam kepemimpinan C40 ini ketuanya adalah wali kota London, wakilnya adalah gubernur Tokyo, dan satunya lagi gubernur DKI Jakarta sebagai wakil dalam steering committee ini. Jadi kita tidak menjadi penonton, tapi kita ikut di dalam mewarnai kebijakan-kebijakan terkait dengan perkotaan dunia. Dan apa yang terjadi? Jakarta waktu itu menjadi salah satu contoh. Bahkan di tahun 2021, Jakarta mendapatkan nomor 1 sedunia Sustainable Transport Award karena transformasi bidang transportasi yang terjadi di Jakarta. Yang keempat adalah Brand of Indonesia. Ini kunci dari diplomasi kita, salah satunya ini. Saya ingat Pak Dino ini sering berbicara tentang bagaimana kuliner itu menjadi salah satu kekuatan kita. Dan benar, Indonesia ini memiliki kekuatan itu. Kita ingin ke depan membuat Indonesia menjadi salah satu tujuan pembelajaran kebudayaan dunia. Kebudayaan Indonesia tidak boleh hanya jadi tuan rumah di negeri sendiri, tapi harus bisa menjadi tamu mempesona di negeri orang. Double. Kita seringkali bicara kita harus jadi tuan rumah di negeri sendiri. Ya itu bagus. Tapi kalau cuma tuan rumah di negeri sendiri ya cuma di sini. Kita harus jadi tamu mempesona. Kita membutuhkan rumah-rumah kebudayaan Indonesia di berbagai wilayah dunia. Biarkan dunia datang ke Indonesian Cultural Center yang ada di berbagai negara. Supaya Indonesia hadir dan menunjukkan kekuatan budaya kita. Ditambah lagi restoran-restoran dan makanan Indonesia luar biasa. Tapi yang masih statusnya belum mendapatkan Michelin Star. Kita ingin restoran-restoran Indonesia bukan hanya hotel, memiliki Michelin Star, dan itu diakui oleh dunia. Dan kita ingin Indonesia nanti menjadi destinasi untuk orang menyaksikan bahwa kita memiliki kekuatan di dalam aspek film, aspek seni, dan Indonesia jadi tuan rumah. Kami mencoba menyiapkan. Sekarang kalau datang ke Taman Ismail Marzuki, maka di situ menjadi sebuah cultural center yang sanggup untuk menerima performance kelas dunia yang ada di sana. Saya tidak tahu apakah operator membawa. Coba kalau contoh, tolong dipasang foto best rated sub di Asia. Kalau ada di sini ada. Kalau nggak ada, tolong dibantu disiapkan. Ada. Nah ini dia. Indonesia itu
Kalau ditanya, apa best rated soup di Asia? Namanya rawon. Nomor 1 di Asia. Oke. Kemudian nomor 2 dari mana nih? Filipina. Nomor 3 apa? Gulai cincang. Nomor 3 di dunia. Coba sekarang, the 100 most iconic ice cream. Keluarin dong yang ice cream. Ragusa S Italia. Pak Dubes Itali, kami pinjam namanya. Dan satu lagi Zhang Randi. Ini dari mulai tahun 32 sampai sekarang. Coba sekarang, deep fried dessert in the world. Nomor 1. Gorengan paling terkemuka di dunia nomor 1. Oh. Bayangin coba, makanan kampung ini bukan? Kan makanan di mana-mana. Dan itu dikatakan sebagai nomor 1 sedunia. Kapan restoran Indonesia menjadi restoran-restoran nomor 1 di dunia? That's our purpose. That's our objective. Kami ingin agar kita ini berdiplomasi dengan soft power yang dahsyat. Dan kami ingin nantinya seperti sekarang di Jakarta. Ada restoran Jepang, bahkan restoran Brazil, restoran Argentina, restoran Korea. Mana restoran Indonesia di kota-kota besar dunia? Itu akan menjadi salah satu prioritas utama di dalam soft power diplomasi ke depan. Oh, CNN. World Best Food 2017. Coba, nomor 1 apa? Rendang. Nomor 2? Nasi goreng sedunia Bapak Ibu. Nah, anyway. Kita menikmati makanan ini nanti ya. Tapi kita kembali kepada poin kita tadi. Bahwa kita menginginkan itu semua. Jadi, ke depan Indonesia perlu lebih proaktif. Dan supaya lebih proaktif, kita membutuhkan kegiatan diplomasi yang lebih inklusif. Diplomasi yang lebih terbuka. Dan kami melihat bukan hanya diplomat, tapi juga semua termasuk kaum muda menjadi ujung tombak Indonesia di dunia internasional. Jadi kami sangat menginginkan diaspora Indonesia di luar negeri menjadi ambasador-ambasador kita. Dan kita ingin agar mereka mendapatkan kesetaraan kesempatan dalam banyak aspek. Supaya diaspora ini menjadi kekuatan. Kebetulan Dino juga yang mendorong kekuatan diaspora. Ini harus kita dorong lebih kuat lagi. Karena kita tahu bahwa kehadiran mereka membawa warna Indonesia. Hari ini datang institusi internasional, kita akan ketemu banyak sekali diaspora India, diaspora Jepang, diaspora Filipina. Mana Indonesia? Dan berhenti untuk kita memandang bila ada orang Indonesia bekerja di internasional berarti tidak nasionalis. Tidak, mereka bisa bekerja di sana dan membawa nama Indonesia untuk berada di gelanggang internasional dan berhenti menyebut mereka sebagai anasionalis. Mereka sama nasionalisnya dengan kita. Biarkan mereka di sana membawa gagasan dari kita. Nah, anak-anak muda juga begitu. Jadi kami berpandangan untuk kita melakukan ini seperti pandangan kami bahwa dalam pemilu ini seperti sepak bola, maka di dalam diplomasi kita perlu total football. Semua mengejar ini semua, seluruh unsur, dan negara harus tidak gampang cemburu dengan aktor-aktor non-negara. Negara itu justru memberikan fasilitas yang setara karena mereka memainkan peran yang tidak kalah penting. Jadi itu yang kami rencanakan. Dan sebagai kesimpulan, kita ingin Indonesia mendunia dan kita aminkan Indonesia sama-sama. Ya. Nah, Indonesia mendunia, ya insya Allah. Amin aja dulu gitu kira-kira. Kan kita kan mulai dengan amin dulu, nanti sambil kita memulai kerjanya. Ini bagi teman-teman yang tertarik untuk melihat visi misi secara lengkap, ada QR code-nya di situ, silahkan di-download dan nanti kita bahas sama-sama. Demikian paparan awal, kita ngobrol lebih jauh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pak Anies belum ada ajudan nih, jadi seharusnya tadi ada yang ngurusin. Biasa di kampus ngerjain semua sendiri. Thank you, terima kasih. Mari kita berikan tepuk tangan sekali lagi ke Pak Anies. Dan Pak Anies tenang saja, saya ada di sini. Ya. Siap. Saya belum pernah dengar kalimat ini. Ini baru pertama kali dan saya dengar. Alhamdulillah. Untung ada Dino di sini. Pak Anies, saya mau serang dengan rapid fire questions. Rapid fire. Rapid fire questions. Attack. Go. What was your last Google search? Kepanjangan dari FPCI. Oh, okay. What is the best advice you've ever received? What is? The best advice you've ever received. We should always stay as member of the global community. Mana yang Bapak anggap akan datang lebih dulu? Krisis mana yang Bapak anggap akan datang lebih dulu? Krisis moneter atau pandemi? Krisis moneter. Bagaimana menurut Bapak, apakah Indonesia harus jago kandang atau jago dunia? Oh, Indonesia harus tuan rumah di negeri sendiri dan jago di dunia. Baik. Siapa diplomat atau Menlu versi Bapak yang jadi role model? Nomor 1, Agus Salim. Bapak diplomat Indonesia. Kedua, boleh sebut berapa kan? Kedua, saya kagum dengan Muhammad Rum. Kemudian yang ketiga, Pak Muhtar Kusumaatmadja yang berhasil mendapatkan UN Clause. Dan yang tidak kalah penting adalah salah satu orang yang sebenarnya berpotensi jadi Sekjen PBB. Tapi karena ada beberapa persoalan adalah Bapak Ali Alatas. Itu role model. Oke. Di mana posisi anak muda dalam kebijakan luar negeri di periode Bapak nanti? Menjadi salah satu, seperti saya sampaikan tadi, anak muda harus menjadi bagian dari diplomasi dunia. Apa yang mereka kerjakan melalui digital atau non-digital, negara harus memfasilitasi. 3 negara pertama yang akan Bapak kunjungi apabila Bapak menjadi presiden. That's the first. Oke. Pertama adalah kembali hadir di dalam sidang umum PBB, nomor 1. Karena kalau hadir di sidang umum PBB, maka otomatis saya akan bisa melakukan bilateral meetings dengan berbagai kepala negara dalam 1 kali kunjungan. Dan bukan menjadi partisipan penonton, tapi partisipan yang membawa gagasan Indonesia untuk arah ke depan dunia. Yang kedua adalah tetangga-tetangga kita. Tetangga-tetangga kita adalah sahabat terdekat, itu yang harus kita jangkau. Dan yang berikutnya yang ketiga, saya ingin bisa datang ke tanah Palestina. And the second is, Palestina merdeka dalam berapa tahun? 10, 20, atau 50 tahun kalau menurut Bapak? Ya, gini, berapa tahunnya hanya Tuhan yang tahu. Oke? Tetapi seperti Indonesia dulu, tahun 28 kita deklarasi Sumpah Pemuda. Kemudian kita berjuang, waktunya panjang, 08 kita Sumpah Budi Utomo dengan Kebangkitan Nasional. Kalau saat itu ditanya kapan Indonesia merdeka, kita belum tahu tanggalnya, waktunya, tahunnya. Tapi satu hal yang pasti, kita sekarang selalu dukung Palestina supaya kita menjadi bagian dari sejarah yang memperjuangkan Palestina merdeka. Baik, selanjutnya. Menurut Bapak, apa saja 5 negara strategis bagi Indonesia untuk memperluas kerjasama internasional? Pertama, dari aspek ekonomi, kita memiliki partner strategis. 1 adalah Cina, Jepang, kemudian Uni Eropa, Amerika Serikat, Singapura. Itu dari aspek itu. Kedua, aspek kebudayaan, aspek sosial, keagamaan. Maka kita punya hubungan yang intensif antara Indonesia dengan negara seperti Saudi Arabia, di mana jutaan orang Indonesia datang ke sana untuk kegiatan keagamaan. Lalu kita juga menyaksikan di dalam kapasitas hubungan internasional. Australia adalah mitra yang penting di dalam konstelasi internasional. Kira-kira begitu jawabnya. Selanjutnya,
Menurut Bapak, apakah kita dapat mencapai tujuan bersama dunia untuk mencapai suhu dunia di bawah 1,5 derajat Celcius? Nampaknya 1,5 derajat Celcius itu sudah tidak lagi mudah dijangkau. Seperti saya sampaikan tadi, kita nampaknya kondisinya mengarah pada 2,5 sampai 3 derajat Celcius. Tapi menurut kami, semua kesepakatan global tentang lingkungan hidup harus dilaksanakan dan salah satu kunci utamanya adalah kawasan urban. Jadi menurut kami kita punya tanggung jawab untuk menjaga itu karena konsekuensinya ada pada Indonesia dengan negara kepulauan. Cuman angka 1,5 nampaknya tidak sesuai dengan kenyataan hari ini. Which is more important to Indonesia, the G20 or ASEAN? The ambassadors are looking at you now. Benedetto. Yeah, ambassadors and friends, can you take off your headset, Pak? No, just kidding. Just kidding. Ya, I think menurut saya dengan Indonesia sebagai sebuah negara di Asia Tenggara yang bersahabat, kita harus menjaga prioritas pada ASEAN. Tapi ini kan selalu begini. Ini bukan apa mutually eksklusif. Tapi kalau ditanya harus milih ASEAN dulu baru G20. Apa tuh mutually eksklusif itu bahasa Indonesianya apa? Mutually eksklusif. Anybody know? Mutually eksklusif itu gini. Kalau ambil yang satu berarti enggak yang satunya. Itu mutually eksklusif. Tapi kalau ini sebetulnya prioritas, ini juga ini iya, tapi urutannya berbeda, gitu kira-kira. What was your favorite subject at school? What was my favorite subject when I was in school? 1, sports. Iya, saya ini dulu pegulat loh, SMA saya ikutnya gulat gitu. Iya, I am a wrestler and I spend a lot of time, dan kalau wrestling itu, kalau olahraganya luar biasa latihannya, bangganya tuh kalau dibilang gini, Den. Good, you're animal. Coba bayangin, dibilang binatang itu bangga gitu. Karena kalau wrestling itu kuat sekali. Nomor 1 sports, yang kedua saya senang sejarah. Yang ketiga, like it or not, saya senang matematika. Baik, apabila Bapak bisa makan Baik, malam. pemirsa, kita sudah dengarkan bersama tadi pemaparan dari Anies Baswedan, visi dan misinya nanti apabila terpilih menjadi presiden di tahun 2024, berbicara mengenai kondisi geopolitik dunia dan politik luar negeri seperti apa yang nanti akan dijalankan oleh Anies Baswedan ketika terpilih menjadi presiden di tahun 2024. Sebelum kita akhiri, pemirsa, program Social Report pada siang hari ini ada beberapa poin-poin utama yang disampaikan Anies Baswedan beberapa saat yang lalu ketika ia memaparkan mengenai visi dan misinya pemaparan dalam geopolitik di forum CIFP 2023. Ada hal kekuatan cerdas berbasis nilai yang menjadi hal utama yang nanti akan dijalankan oleh Anies Baswedan dalam politik luar negeri Indonesia. Ada pertahanan adaptif, ekonomi maju berkeadilan, lingkungan lestari, brand Indonesia, dan diplomasi yang bersifat proaktif dan inklusif. Datangi rumahnya. Mahatma Gandhi. 3 itu. Ya, Anies Baswedan juga menyampaikan bahwa dalam tantangan ekonomi dunia pada saat ini ada banyak hal yang kemudian menjadi tantangan utama bagi Indonesia, tidak hanya di bidang ekonomi, tapi kemudian juga di bidang politik dan juga geopolitik dunia. Ada hal-hal yang mungkin bisa dilakukan ke depannya apabila nanti Anies Baswedan menjadi presiden di tahun 2024. Diplomasi proaktif, inklusif yang dimaksudkan bahwa diplomasi selanjutnya tidak hanya berbasis sebagai transaksional, tetapi kemudian lebih berbasis kepada nilai. Pemandangan yang Anda saksikan pada saat ini merupakan Anies Baswedan yang menjawab mengenai rapid question tamu undangan yang hadir pada siang hari ini di forum CIFP di tahun 2023. Salah satu hal juga yang disampaikan oleh Anies Baswedan adalah Indonesia tidak boleh menjadi penonton, Indonesia harus tampil di depan dan menjadi agenda setter bagi perbincangan dunia.
Anies menyontohkan Konferensi Asia Afrika yang kemudian pernah menjadi inspirasi dunia. Konferensi Asia Afrika yang berlangsung di Bandung di era Presiden Soekarno dianggap menjadi salah satu forum internasional yang kemudian menjadi inspirasi dunia dan kemudian diperbincangkan oleh negara-negara di dunia lain. Pemirsa, kami akan terus menghadirkan informasi-informasi berkaitan dengan pemaparan Anies Baswedan, visi misinya dalam geopolitik global di program-program kami selanjutnya. Kami akhiri Special Report Metro TV. Saya Kevin Degan, terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.